semuanya. Kalian pernah dengar gak sih tentang ilmu kesejahteraan sosial? Tapi bingung, itu tuh belajarnya ngapain sih? Apa cuma bagi-bagi bansos doang? Nah, itu dia mitos yang sering kita dengar, padahal ilmu kesejahteraan sosial atau KESOS itu jauh lebih dalam dari itu. Jadi, secara teknis, ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu yang mempelajari cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita nggak cuma ngasih bantuan barang, tapi juga belajar sistem untuk membantu masyarakat agar bisa mandiri kembali. Singkatnya, kita ini seperti dokter sosial. Kalau dokter medis, mereka mengobati penyakit fisik. Kalau kita mengobati penyakit atau masalah sosial yang ada di keberfungsian sosial seseorang. Nah, jadi di sini kita banyak belajar hal keren loh teman-teman. Ada apa aja sih? Kita itu belajar mulai dari sosiologi, psikologi, hingga kebijakan publik teman-teman ya. Tapi kita itu berfokusnya pada interaksi manusia dalam lingkungan sekitarnya teman-teman. Kita menangani isu-isu seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, sampai masalah kesehatan di komunitas. Metodenya juga ilmiah loh teman-teman. Ada yang namanya social work atau pekerjaan sosial. Kita dilatih untuk melakukan asesmen, perencanaan, hingga intervensi untuk menyelesaikan masalah klien. Kenapa dunia membutuhkan lulusan kesejahteraan sosial? Karena dunia nggak cuma butuh teknologi yang pesat, tetapi juga butuh sistem kemanusiaan yang baik. Betul banget, kita berperan untuk memastikan gak ada orang yang tertinggal dalam pembangunan. Lulusannya bisa kerja di mana aja? Banyak, mulai dari Kementerian Sosial, NGO, LSM internasional seperti UNICEF, bahkan bisa menjadi konsultan CSR di perusahaan swasta, dan bisa menjadi konselor sosial. Jadi, intinya ilmu kesejahteraan sosial itu tuh bukan cuma soal bantuan, tapi kita bantu orang buat bangkit, pulih, dan bisa mandiri lagi. Jadi di sini saya sudah berhadapan dengan owner underwear online yang bisa kita wawancara terhadap masalah yang kita kaji. Jadi di sini saya akan menanyakan kenapa pilih berjualan secara online? Menurut saya berjualan online itu cakupannya lebih luas terhadap customer. Jadi kita bisa kirim barang keluar Pulau Jawa, bahkan bisa ke luar negeri kayak Singapura, Thailand, karena kan beberapa platform online banyak yang bisa ekspor. Lalu untuk kemudahan dalam bertransaksi, kita kan jadi tidak perlu bertatap langsung dengan customer, bisa langsung bertransaksi di dalam platform online ini. Benefit apa yang ibu dapatkan setelah ibu membuka penjualan online ini? Bisa lebih mudah ya, jadi kita transaksi bisa lebih banyak karena kan mencakup dari seluruh Indonesia. Jadi customer kita banyak berdatangan dari berbagai kalangan karena kan kemudahan untuk mengakses aplikasi. Platform apa yang ibu pakai untuk ibu berjualan online ini? Berbagai banyak platform, tapi yang paling utama ada di Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan juga Tokopedia. Karena kan 4 platform besar ini yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat kita. Jadi yang terakhir, ada apa sih tantangan yang paling ringan atau paling berat di antara persaingan penjualan online ini? Yang pertama pastikan kita bersaing, bukan hanya kita aja nih seller. Kita bersaing antara kualitas produk, kualitas foto dan video, live streaming, dan juga kita kadang banting-banting harga nih. Kadang kan kalau di platform itu kelihatan harga yang paling murah siapa, harga paling mahal siapa, itu tuh persaingan di situ yang paling berat. Karena kan beberapa orang ngambil margin tipis tapi dengan kuantitas banyak begitu. Kira-kira ibu sudah berapa lama berjualan di sini? Udah lama, dari tahun 2016. Kalau dagang mah tahun 2004. Tapi kan di Majalengka dulu, di sini baru 2016. Apa tantangan yang ibu hadapi saat ini di tengah banyaknya penjualan online di era digital saat ini? Tantangannya banyak. Orang kan ngaruh kalau dagang online. Kan banyaklah pengaruhnya kalau online. Jadi kayak gini keadaannya. Tapi alhamdulillah rezeki nggak bakalan ketukar. Tapi apakah ibu udah pernah nyoba buat berjualan online? Ibu nggak ngerti, nggak bisa. Mending ini aja. Ada barang kita jual, ada pembeli gitu.
Kalau ini takut kecewa orangnya, takut nggak sesuai kan sama pembeli. Jadi mending tatap muka aja langsung, lebih efisien. Peran pekerja sosial di bidang masalah sosial yang kita kaji adalah kita sebagai pekerja sosial harus melek akan teknologi, harus tahu atau kita harus kompanyekan kepada orang-orang, kepada penjual-penjual offline yang belum mengerti tentang cara gimana marketing online, gimana caranya belajar untuk mengenal teknologi yang terus berjalan. Jadi agar penjual-penjual di Indonesia ini, penjual-penjual di sekitar kita ini mencapai kesejahteraan yang mereka tuju. Gimana? Tertarik buat jadi agen perubahan bareng kita?